terbit menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sing-singkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik dan Indah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Teorema Pythagoras. Dan untuk sesi kali ini khusus kita akan memeriksa kebenaran dari Teorema Pythagoras. Pythagoras itu adalah penemu dari teorema ini. Dia seorang ahli matematika berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 582 sebelum Masehi sampai tahun 496 sebelum Masehi. Teorema ini menyatakan bahwa panjang kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Perlu anak-anak ketahui bahwa teorema Pythagoras ini sesungguhnya banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang pertukangan, bahwa untuk membuat sebuah bangunan, seorang tukang harus membuat sebuah pondasi, dan untuk memastikan bahwa pondasi bangunan tersebut tiap sudutnya siku-siku biasanya menggunakan segitiga siku-siku yang panjang ukurannya 60 cm, 80 cm, dan 100 cm, sehingga terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Mungkin dia sendiri tidak memahami kenapa segitiga siku-siku itu ukurannya pas seperti itu. Nah, siswa sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras tersebut. Siswa sekalian, banyak sekali cara untuk membuktikan kebenaran teorema Pythagoras itu, dan salah satunya yang seperti ini. Ini adalah sebuah persegi. Misalkan panjang sisinya saya bagi menjadi dua bagian. Ini A satuan dan ini B satuan. Demikian juga A satuan dan B satuan. Sisi yang berikutnya juga dibagi A dan B satuan, dan sisi yang terakhir juga sama. Dengan demikian panjang sisi persegi ini adalah A ditambah B satuan, sehingga luas persegi tersebut kita tahu bahwa luas persegi sisi pangkat 2, di mana sisinya A ditambah B. Berarti luas persegi tersebut A ditambah B pangkat 2. Lalu tiap ujung bagian sisi yang saya bagi ini saya hubungkan dengan garis seperti ini. Keempat garis ini pastilah sama panjang. Kita misalkan panjangnya C, sehingga terbentuklah 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen. Perhatikan panjang sisi-sisinya. Dan sebuah persegi yang panjang sisinya C satuan. Artinya, luas persegi panjang besar ini sama saja dengan luas persegi
yang satuannya C ini ditambah 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen. Saya tuliskan luas persegi yang besar ini sama saja dengan luas persegi yang kecil yang panjang sisinya C satuan ditambah 4 kali luas segitiga yang kongruen. Berarti A ditambah B pangkat 2 sama dengan luas persegi yang kecil ini. Kita tahu luas persegi sisi pangkat 2, sisinya adalah C, berarti C pangkat 2 ditambah 4 kali luas segitiga. Kita misalkan segitiga siku-siku ini alasnya A dan tingginya B. Berarti luas segitiga setengah dari alas A dikalikan tinggi B. Setengah kali A kali B. A ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 ditambah 4 kali setengah 2. Oh, berarti 2AB. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Lalu dari persamaan ini dapat kita nyatakan bahwa C pangkat 2 sama dengan A ditambah B pangkat 2 dikurangi 2AB. Kita mendapatkan sebuah persamaan. Ini kita anggap persamaan yang pertama, di mana nilai C pangkat 2 sama dengan A ditambah B pangkat 2 dikurangi 2AB. Siswa sekalian, selanjutnya saya akan menempatkan segitiga-segitiga ini diatur sedemikian rupa seperti ini. Jadi ini saya geser, saya tempatkan ke sini. Dan yang ini juga saya geser, saya tempatkan ke sini. Sehingga terbentuk 4 buah segi 4. Kita tahu bahwa luas segi 4 yang pertama, ini kita anggap segi 4 yang pertama, luasnya A pangkat 2, karena panjang sisinya A. Lalu segi 4 yang kedua, ini, luasnya B pangkat 2, karena panjang sisinya B satuan. Lalu kita anggap ini segi 4 yang ketiga, luasnya adalah A kali B, karena panjang sisinya A dan B. Demikian juga keempat, luasnya adalah A kali B. Panjang sisinya A dan B. Berarti segi 4 yang ketiga dan keempat ini kongruen, luasnya sama. Nah, dari sini dapat kita nyatakan bahwa luas persegi yang besar ini adalah A tambah B kuadrat, karena panjang sisinya A tambah B. Ternyata sama saja dengan jumlah luas keempat segi 4 ini. Jadi luas yang pertama tambah luas yang kedua tambah luas yang ketiga dan keempat. Yang ketiga dan keempat sama luasnya kongruen. Berarti A tambah B pangkat 2 ini sama dengan luas yang pertama A pangkat 2 tambah luas yang kedua B pangkat 2. Yang ketiga dengan keempat ini sama. Oh, berarti 2 kali AB. Dari sini dapat kita nyatakan bahwa A tambah B pangkat 2 dikurangi 2AB sama saja dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Lalu kita ingat bahwa A ditambah B pangkat 2 dikurangi 2AB tadi kita dapatkan pada persamaan yang pertama, ini sama saja nilainya dengan C pangkat 2. Iya kan? Pada persamaan yang pertama tadi. Jadi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Lalu kalau kita hubungkan nilai C, A, dan B pada segitiga siku-siku ini, ternyata C ini adalah panjang sisi miring segitiga siku-siku. Tadi kan ini nilainya adalah C. A dan B ini adalah sisi yang membentuk sudut siku-sikunya. Nah, dari persamaan ini dapatlah kita nyatakan bahwa panjang kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku ternyata sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Dengan demikian, terbuktilah bahwa teorema Pythagoras itu benar adanya. Baik siswa sekalian, agar pemahaman kita lebih mendalam mengenai teorema Pythagoras ini, kita coba berlatih untuk menerapkannya di dalam permasalahan. Sudah disiapkan beberapa buah contoh
Ini contoh yang pertama, perhatikan gambar segitiga berikut. Segitiga ini panjang sisi-sisinya 6 cm, 8 cm, dan X cm. Kita akan menentukan panjang hipotenusa dari segitiga tersebut. Hipotenusa ini adalah istilah lain dari sisi miring pada segitiga siku-siku. Kita tahu bahwa sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Berarti tugas kita menentukan nilai X ini. Pada segitiga siku-siku ini dapat kita nyatakan hubungan Pythagoras seperti ini. X pangkat 2 sisi miringnya sama dengan lalu jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lainnya adalah 6, berarti 6 kuadrat, dan 8, berarti 8 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung 6 pangkat 2, 6 kali 6 berarti 36, ditambah 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Dijumlahkan 36 tambah 64, 100. Nilai X pangkat 2 adalah 100. Yang ingin kita ketahui adalah nilai X. Berarti nilai X-nya adalah akar pangkat 2 dari 100. Atau akar pangkat 2 itu biasa disebut akar saja. Akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Karena 10 kali 10 kan 100. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 10 cm. 6, 8, dan 10 pas akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Yang berikutnya, ada sebuah segitiga. Segitiga ini segitiga siku-siku, dan sisi yang membentuk sudut siku-sikunya 12 cm dan A cm. Oh, berarti ini adalah panjang sisi miringnya 13 cm. Karena sisi miring itu posisinya selalu di hadapan sudut siku-siku. Jadi posisi segitiga ini rebah. Kalau kita tegakkan akan jelaslah terlihat bahwa 13 cm ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Nah, tugas kita adalah menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari segitiga tersebut. Berarti nilai A ini berapa? Kita jawab. Dari segitiga siku-siku ini dapat kita nyatakan bahwa panjang kuadrat sisi miring berarti 13 kuadrat, 13 pangkat 2, sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lainnya adalah A. Berarti A pangkat 2 ditambah 12 dipangkatkan 2 juga. 13 pangkat 2, 169. Sama dengan A pangkat 2 ini yang dicari nilainya. Ditambah 12 pangkat 2, 144. Nilai A pangkat 2 adalah 169 dikurangi 144, yaitu 25. Nilai A pangkat 2, 25. Maka nilai A-nya akar dari 25. Akar dari 25, 5. 5 kali 5 kan 25. Oh, berarti nilai A ini adalah 5 cm. Sisi miringnya 13, lalu sisi siku-sikunya 12 dan 5, pasti akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siswa sekalian, saya kira perlu satu contoh lagi agar pemahaman kita semakin kuat. Kita bahas contoh yang ketiga berikut ini. Ada sebuah trapesium yang bisa kita pahami dari gambar ini, bahwa trapesium sesungguhnya tersusun atas dua buah bidang datar, yaitu persegi dan segitiga. Persegi panjang sisinya 12 cm, lalu segitiganya segitiga siku-siku yang panjang sisinya 20 cm, X cm yang belum kita ketahui, dan satunya lagi 12 cm. Karena sisi tersebut merupakan sisi persegi juga. Nah, tugas kita adalah menentukan nilai X ini. Coba kita jawab. Pada segitiga siku-siku ini dapat kita nyatakan hubungan Pythagoras sebagai berikut. Panjang kuadrat sisi miring, sisi miringnya 20 cm, berarti 20 kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Yang lainnya X, berarti X pangkat 2, dan 12 cm. 12 pangkat 2. Tinggal dihitung. 20 pangkat 2, 20 kali 20, 400.
X pangkat 2 yang kita cari 12 pangkat 2 144. 12 dikalikan 12. Maka nilai X pangkat 2 adalah 400 dikurangi 144, yaitu 256. X pangkat 2 nilainya 256. Yang ingin kita ketahui nilai X ya. Berarti akar dari 256 yaitu 16. 16 kali ke 16 kan 256. Dengan demikian dapat kita pastikan bahwa nilai X tersebut adalah 16 cm. Baik siswa sekalian, saya kira untuk bahasan mengenai pembuktian dari teorema Pythagoras sudah cukup. 3 contoh sudah kita bahas. Mudah-mudahan contoh-contoh tersebut makin menguatkan pemahaman kita tentang teorema Pythagoras. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.